tindak pidana terorisme ini salah satu hak korban adalah mendapatkan kompensasi. Disinilah terbuka kesempatan korban peristiwa terorisme masa lalu itu untuk mengakses perlindungan LPSK antara lain kompensasi, bantuan medis, psikologis dan psikososial. Gitu. Berarti korban-korban yang di Bali yang sebelum 2014 itu boleh juga mengajukan. Boleh mengajukan dalam konteks ini, dalam konteks penanganan korban terorisme masa lalu. Nah, setelah mereka mendapatkan surat penetapan baru dia mengajukan ke LPSK yang akan menelaah lukanya seperti apa. Karena setiap luka itu negara akan membayarkan ganti kerugian dengan nilai berbeda, termasuk yang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarapa Channel. Salam dulu. Iya, silakan minum, Pak. Nah, hari ini kita kembali podcast lagi. Di depan kita sudah ada narasumber. Ini perwakilan dari LPSK. LPSK RI loh, tidak ada LPSK Sultan, tidak ada. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumber, saya memperkenalkan ada co-host lagi kita baru dong. Welcome back ya. Wah, selamat datang Rika, mohon bantuannya karena kedua orang di depan kita ini adalah orang pintar. Minum tolak angin, Bapak. Jadi LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke. Di depan kita ini sudah ada Bapak Ahmad Soleh SIP. Yang mana orangnya? Mana ya? Kayaknya ini. Kayaknya yang paling soal ada jenggotnya. Ini juga ada, Rajin Pak. Gimana? Kurang. Beliau ini adalah analisis kerjasama ahli muda. Analis kebajikan. Oh, bukan kebajikan. Kebajikan. Namanya Bapak Soleh kayaknya. Oh iya. Analisis kebijakan. Iya. Oke. Analis kebijakan. Tapi sih terus analisis kerjasama ahli muda berarti salah yang nulis ya? Ya, saya yang nulis, jangan Iya. salah. Jangan juga salahkan saya karena saya juga cuma dapat. Terus di depan kita juga ada Bapak Fahrur Hakiki, SHMIKOM, Koordinator Humas dan Protokol, betul? Betul. Wah. Ini ada wartawan-wartawannya sih kalau orang di Humas dan Protokol. Betul kan? Ada jejak sejarah itu. Ada jejak sejarah. Iya. Nah, ini dalam rangka sosialisasi korban terorisme masa lalu di Sulawesi Tengah. Tapi sebelum kita masuk di situ, kita tanya dulu kan kita baru kenalkan tadi soal LPSK kepanjangannya. Betul. Cuma kan artinya kita tidak tahu. Iya, kalau tadi LPSK kata kakak apa? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi ada LPSK dari aku, Pak. Apa tuh? Iya, LPSK itu. Apa? L? Tanya, L, laki-laki Oh, P. paling S. sabar K. dan konsisten. Luar Iya. biasa. Jadi semoga bapak-bapak di depan ini bapak-bapak yang beneran sabar Sabar dan konsisten. sama konsisten sama pekerjaannya. Keren. Amin. Keren. Berat Ini tidak saya briefing kayaknya. loh. Oh iya. Saya tidak tahu kalau ada bahan itu. Hebat loh. Makasih banyak. Nah itu kan Pak, ini LPSK dari dua versi yang tadi ini versi bercandanya. Tapi kalau dari Bapak sendiri, versi serius. versi seriusnya nih Pak. Jangan bercanda juga. Kalau bercanda juga agak repot. Tapi itu inline dengan LPSK kok. Oh iya. Konsisten. Oh iya, konsistennya oke. Bisa masuk. Terus siapa yang mau jawab ini apa itu LPSK? Atau kita saja yang jawab? Buru-buru nggak? Tidak. Ngopi dulu. Rokok. Jadi LPSK ini satu lembaga negara. Oke. Dia tapi dalam klaster lembaga non struktural. Nah, Oke. jadi dia bukan berada di bawah pemerintahan. Kalau kita mengenal sistem pemerintahan kita ada eksekutif, Ya. legislatif, sama yudikatif. Nah, LPSK ini berada di ketiga ini. Oh, Jadi ada dia eksekutifnya? lembaga negara mengambang. Oh, Itu istilahnya. Mau tahu saya ketawa jangan. Jadi di situ ada LPSK, Oke. ada Komnas HAM, Oke. ada KPK. Cirinya apa? Cirinya pimpinannya pasti lebih dari satu. Oh iya. Berlima, bertujuh, Iya, dan pimpinannya biasanya ya? ganjil pimpinannya. Oke. Gitu. Dan dia biasanya bertanggung jawabnya langsung ke DPR. Oh. Nah, jadi bukan di bawah presiden. Iya. Gitu. Itu ciri-cirinya lembaga non struktural seperti LPSK. Oke. Nah, kenapa LPSK hadir? Kita mundur sedikit lah ya, zaman Orde Baru itu kan ada beberapa tindak pidana yang sulit untuk diungkap. Iya. Nah, ada dua lah kalau nggak salah waktu ini diidentifikasi. Pertama itu korupsi, kedua pelanggaran HAM yang berat. Nah, sehingga pada saat reformasi, teman-teman dari masyarakat sipil, ada dari akademisi, media, terus kelompok masyarakat sipil lain itu mengajukan satu rancangan undang-undang ke DPR, namanya Perlindungan Pelapor, kalau nggak salah. Nah, dengan dua tujuan tidak pidana. Jadi tahun 2000 itu naskah akademinya masuk, di tahun 2006 akhirnya
terbitlah Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban. Akhirnya berubah, bukan hanya perlindungan pelapor tapi menjadi perlindungan Saksi dan korban. Oke. Baru terbit undang-undangnya. LPSK-nya hadirnya kapan? Nah, LPSK-nya ternyata itu lahir 2 tahun setelahnya. Setelah undang-undang terbit. Jadi undang-undang itu memandatkan bahwa pemerintah harus membentuk panitia seleksi untuk memilih pimpinan LPSK dan membentuk LPSK. Itu karena butuh waktu ya. Jadi ya 2 tahun 2008 kita baru terbentuk dengan ditandai terpilihnya 7 anggota LPSK. Itu Keren. Itu sejarahnya itu. sejarahnya. Kelas di belakang LPSK sebelum ini ya. 7 orang berarti. 7 orang pimpinannya. Dan sekarang sudah berarti 4 periode. Selama satu periode 5 5 tahun. sama dengan kepala daerah. Sama dengan kepala daerah, betul. Tapi dia tidak kampanye. Dia tidak kampanye tapi dia melalui proses politik untuk dipilih di DPR. Ya di Komisi 3 biasa. Di Komisi 3 sekarang kita mitranya Komisi 13. Oh iya, karena bertambah komisi. Iya, Dulu bertambah cuma komisi. 11, sekarang 13. Betul. Ya paham lah saya sedikit. Oh iya. Iya. Sering main di Senayan sebetulnya. Saya CS dengan wakil ketua DPR RI. Oh iya. Yes, anak sultan itu. Anak sultan betul. Terus tugas pokok dan fungsinya apa? Mas Otto? Ya, kasih kesempatan. Iya, jangan habis di saya ya. Ya, makasih Mas Arif. Iya, sama-sama, Mas Joko. Tugas fungsi LPSK ini sebenarnya ada 2 hal ya. Oke. Pertama soal perlindungan, Iya. kedua soal bantuan, soal pemulihan. Nah, soal pemulihan. Jadi ada perlindungan dan pemulihan. Oke. 2 itu. Nah, siapa subjek perlindungan dan pemulihan ini? Yaitu saksi dan korban. Gitu. Oke. Nah, saksi dan korban ini ada perluasan di dalam undang-undang itu. Bukan hanya saksi dan korban saja, tapi saksi pelaku. Saksi pelaku. Oke. Siapa yang tadi disebut Sambo? Nah, itu kasus belum Sambo. direkam tadi, Iya. itu belum direkam. Itu dalam kasus itu ya. Oh, iya, Kita iya, yang oke. perlindungan kepada Richard Eliezer. Oh iya, Barada. Barada. Nah, Iya. betul. Oke. Itu saksi pelaku. Oke, saksi. Kemudian ada pelapor. Nah, Oke. atau whistleblower ya dikenalnya. Oke. Kalau saksi pelaku tadi kan justice kolaborator. Oke. Nama kerennya. Iya, keren. Nah, terus ada ahli. Ahli itu orang yang memberikan keterangan ya dalam Oke. persidangan karena Itu dilindungi keahliannya. juga? Itu bisa dilindungi juga. Oke. Oke. Nah, Terus? itu adalah subjek-subjek pelindungan LPSK. Gitu. Nah, kita itu memberikan pelindungan kepada mereka tadi dalam sistem peradilan pidana. Gitu. Jadi kalau itu kasusnya perdata, ya kita nggak masuk. Oh iya, kalau persoalan tanah kan tidak masuk. Nah, itu. Siapa yang Pilkada, mau kita politik, lindungi? pilpres kita tidak masuk. Iya. Nggak cocok di bapak-bapak ya. Iya. Nggak cocok. Oke. Nah, Oke. kalau tadi bicara perlindungan lebih banyak ke sentuhan ke proses hukum gitu ya. Iya. Kita Iya. melakukan pendampingan, kita melakukan apa namanya pemenuhan hak-hak dia selama proses peradilan gitu ya. Nah, selama ini perhatian tuh jatuh terhadap pelaku. Kalau ada Iya. pelaku kejahatan harus didampingi pengacara ini. Tapi kalau Saksinya tidak. saksi korban enggak. Padahal dia sangat penting dalam Iya, hilang barang pengungkapan. bukti. Iya. Itu. Iya, bisa hilang barang bukti kalau dia hilang. Betul, Betul. nggak jalan ini gitu. Nah, itu dalam konteks perlindungan ya. Tapi ada juga yang bantuan. Bantuan ini meliputi tadi pemulihan tadi ya. Iya. Ada bantuan medis, bantuan psikologis, Oke. bantuan rehabilitasi psikososial. Artinya ini untuk mengatasi dampak si saksi korban tadi akibat peristiwa pidana. Iya, iya. Ada juga fasilitasi ganti kerugian berupa kompensasi maupun restitusi. Nah, jadi dampak dari peristiwa tindak pidana itu kan bukan hanya fisik, Iya, psikis, psikis juga. sosial, tapi juga kehilangan harta benda. Iya, Nah, itu masuknya di fasilitasi ganti kerugian tadi, LPSK kompensasi masuk dan di situ. restitusi. Betul. Iya. Gitu. Tapi pastinya nggak segampang itu kan Pak ya buat ngegantiin ini itunya dong ya. Ya tentu ada syarat dan tata cara ya. Iya, syarat dan ketentuan Berlaku. Ketentuan berlaku gitu. Begitu Nggak bisa dia. langsung ini karena penggunaan anggaran negara itu juga. Iya, benar kan di bawahnya negara mereka. Gitu. Terus saya penasaran sih kalau kita ini misalnya sebelum kita masuk pada intinya, Iya. kalau kita mau jadi saksi begitu ya, tapi kita minta perlindungan itu gimana caranya? Oh, kayaknya mau jadi saksi Bapak ini ya. Iya kan, siapa tahu kita dapat lihat dengan mata kepala, ada korupsi nih, kita mau lapor tapi kita takut nanti kita
Kalau Dikira apa? saksi untuk hari Minggu nggak perlu Saksi perlu nikah, kalah kan saksi ya. nikah. Iya, saksi di TPS itu tidak perlu kan. Iya. Maksudnya kalau saksi di TPS dilindungi. Jadi ada syarat. Kalau syarat kita bicara syarat material aja lah ya. Kalau syarat Iya. formil itu kan identitas, Iya. surat Iya, laporan polisi lah berkas-berkasnya formilnya. Tapi kalau syarat material itu pertama saksi atau korban itu harus ada ancaman terhadap yang bersangkutan. Karena perlindungan ini kan ditujukan untuk memberikan perlindungan atas keselamatan diri dan harta benda. Nah, jadi Ada ancaman. ada ancaman. Tapi kalau kita sudah merasa terancam tapi belum diancam, itu Ancaman sepihak ini berarti. iya. Berarti kan dia belum faktual nih ancamannya. Oh iya. Tapi ketakutan itu akan ada. Iya. Walaupun misalkan belum ada SMS, belum ada WA, belum ada telepon, Iya, atau iya. belum ada orang yang Gitu ya. ngawasin itu. Tapi kan Iya. ketakutan itu ada. Tapi itu ya namanya deteksi awal. Oke. Nah, gitu ya. Tapi setelah ada faktualnya, udah mulai ada yang ngirim apa, ada yang nemuin orang asing itu bisa. Itu satu. Yang penting itu adalah adanya ancaman. Yang kedua itu soal Sifat penting. Informasi. Silakan Pak, dimana, Pak? keterangan. Keterangan. Keterangan yang bersangkutan itu penting untuk proses peradilannya, proses peradilan Perlindungan. pidananya. Jadi dia itu punya keterangan yang akan dipakai oleh penegak hukum. Oh. Gitu loh. Iya, keterangannya Keterangan yang penting. akan dipakai oleh penegak hukum untuk membongkar ini. Ada dua lagi itu soal rekam jejak tindak pidananya, dia pelaku pernah jadi rekam jejak saksi. rekam jejaknya, pernahkah Oh, dia penting. penting. Karena makin kesini ya makin banyak yang Saksi yang ngaco. dia adalah pelaku tapi dia memposisikan dirinya Mengatasnamakan sebagai saksi. korban, misalnya dalam kasus narkotika. Oke. Nah, gitu-gitu. Jadi makanya butuh rekam jejak. Oh, ini orang keterangannya ini atas itikat baik atau enggak, kan dalam pasal itu disebutkan keterangannya diberikan demi itikat baik. Jadi dia tidak palsu. Jadi, makanya penting untuk rekam jejak tindak pidananya, nih orang gimana Pernah rekam terlibat jejaknya, nggak? pernah terlibat dalam tindak pidana apa sebelumnya. Gitu, itu mempengaruhi. Berarti emang tidak semudah itu ya. Dan Untuk satu menjadi lagi saksi. soal kondisi Sadar, medis dan psikologis. Gitu. Kenapa dibuat seselektif itu, ada syarat itu? Karena sebenarnya tidak LPSK punya tindak pidana tertentu yang jadi prioritas. Oke. Yang pertama pelanggaran HAM berat tadi, korupsi, narkotika, pencucian uang, seksual terhadap anak. Oh iya, oke. Perdagangan orang. Nah, tapi ada pasal sapu jagat. Tindak pidana lain yang saksi dan korbannya terancam Oh. keselamatan jiwanya. Nah, inilah yang masuk pidana lain, ada penganiayaan, di Iya. sana ada pembunuhan, di sana ada KDRT. Iya, KDRT. Gitu. Kalau maling ayam gimana Mas Kiki? Kalau ada gimmick lainnya di maling ayam itu biasanya akan masuk. Kalau paling Contoh. sampai dikebukin ya. Ada contoh penipuan. Ya, Ah, itu kan bukan prioritas kita. Iya. Tapi ada dimensi lain dalam penipuan itu. Pernah dengar kasusnya penggandaan uang iya, yang mana nih dosen? Probolinggo Oh, Oh, kiranya Makassar iya, bukan? sekiranya di Makassar yang UIN. di Mas Kanjeng. Oh, di Mas Kanjeng Oh tahu. iya. tahu. Itu kan penggandaan uang, Iya, penipuan. lebih ke penipu Iya. sih. Ya, tapi ternyata Iya. ada dimensi pembunuhan di sana. Masa? Jadi dia punya pangeran, ada satu yang akan membelot lah istilahnya, yang akan mengungkap lah penipuannya, dan itu ditemukan tewas. Wah. Nah, untungnya kita belum masuk ke LPSK saksi yang itu. Nah, ada yang lain yang akan menjadi saksi. Pihak Polda Jawa Timur tidak berani mengambil risiko, segera ajukan perlindungannya ke LPSK. Oh, oke. Gitu. Berarti tahapan terancamnya udah bener-bener yang seperti itu gitu. Iya. Jangan juga baru merasa diri terancam. Aduh, kayaknya saya diikuti deh. Aduh, kayaknya mau didapat Itu SMS. kayaknya lebih ke parno ya. Ih, bagus juga ini kalau ada di LPSK. Tapi sayangnya LPSK cuma ada di Udah RI. pusat berarti Bapak ya. Ada di mana Mas Hasol? Mas Hasol ini yang mengembangkan perwakilan kita. Oke, 1. Ya, kita ada 5 ya di perwakilan sebenarnya. Oke. Pertama tuh Medan Iya. untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Oke. Nah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta untuk wilayah Yogyakarta Iya. sekarang. Kemudian Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini ada di Semarang. Oke. Kemudian Jawa Timur ada di Surabaya. Dan satu lagi NTT ada di Kupang. Oke. Nah, itu 5 itu ya. Kenapa kita baru 5? Karena memang cukup Dia selalu bertanya ini coba. Kenapa 5, Pak? betul, kita cukup sulit memang untuk membuka itu karena harus melalui proses perizinan ya, melalui Menpan, kesiapan soal anggaran gitu ya. Itu kita harus mengajukan lewat
Kementerian Keuangan. Nah itu proses-proses persiapan itu juga mempengaruhi. Oke, tapi dari 5 tadi kan rata-rata Jawa banyak kan ya Pak ya? Itu maksudnya. Kenapa Iya, tidak ada Sulawesi Bapak? Nah, memang di dalam plan kita ada ya. Oke, Ada. akan ada. Akan ada, Iya. akan ada, Tolong diadakan lah. akan ada. Kita merasa terancam. Rencana kantornya pun udah ada sebenarnya, tapi statusnya belum perwakilan, belum definitif perwakilan, tapi penghubung. Oke. Dan menunggu izin prinsip dari Kementerian Pan-RB. Jadi statusnya masih penghubung. Kita punya 2 penghubung ya. Iya. Satu Bangka, Belitung, satu lagi yang di Manado. Manado. Oh, benar. Oh, di Sulawesi ada di mana? Tapi penghubung. Baru penghubung karena izin prinsipnya belum keluar. Kira-kira akan ada berapa tahun lagi, Pak? Iya, Takutnya kita kan di sini butuh, akan iya. ada kejadian-kejadian, Pak. Agak ribet kan kalau mau Iya. melapor ke pusat LPSK. Itu menunggu kebijaksanaan pemimpin negeri inilah. Oh iya, Masya Allah. Iya. Tolong ya, Iya. tolong Bapak. Iya, soalnya kalau ada kasus di Palu kita gimana dong? Iya, karena kan lagi banyak, Pak. Iya. Nah, inilah sebenarnya kita memang kita mengandalkan IT ya. Orang mengajukan permohonan perlindungan itu sekarang kan bisa dari mana aja. Oh iya, ini Ya kan? ini mau bilang bahwa kita ini kekurangan update. Kita tidak mampu menggunakan IT dengan bagus. Tidak Secara seperti langsung itu. ya. Tidak seperti itu. Tapi tidak semua perlindungan itu bisa menggunakan IT. Misalkan nih untuk mengawal orang kan mungkin Mas Arief sama Mbak Mbak Riko udah ngirim pengajuan perlindungan. Iya. Nah, kan kita harus ketemu misalkan untuk menelaah apa sih yang terjadi. Oke. Iya, itu. Terornya seperti apa. Benar. Nah, kan kita butuh waktu, butuh kos, butuh tenaga, butuh pikiran kalau dari Jakarta ke sini sebenarnya kan. Iya, Nah, kalau ada perwakilan kan ada sejumlah tugas yang bisa didelegasikan dan itu mempercepat waktu sebenarnya. Iya. Cuman kita berbenturan dengan kebijakan pemerintah kemarin untuk moratorium pemekaran organisasi, struktur dirampingkan, nah gitu-gitu lah. Oh, efisiensi ya. Efisiensi. Iya. Jadi nggak perlu ini ya, maksudnya nggak perlu risau atau ragu gitu ya. Iya. Orang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Oke. Nah, karena kita, saya kebetulan di bidang kerjasama Iya. ya. Kita membangun berbagai jaringan mitra strategis gitu, baik itu penegak hukum, kepolisian, kita udah kerjasama, kejaksaan, kemudian juga akademisi gitu ya, kemudian juga selain akademisi juga ada kita masyarakat juga gitu, sipil. dengan masyarakat. Nah ini kita ada program namanya perlindungan berbasis komunitas. Oke. Gitu. Nah, kita membina namanya Sahabat Saksi Korban dalam program ini, program perlindungan saksi korban berbasis komunitas ini. Nah, Sahabat Saksi Korban ini sekarang udah tersebar di 14 provinsi. Nah, ada di ada 1.000 ya, kurang lebih 1.051 Termasuk di Sulawesi Tengah. Termasuk sini ada. Ada di sini. Ya. Berarti mereka jadi perpanjangan tangan LPSK. Betul, kurang lebih itu. Dalam konteksnya dia sukarelawan statusnya. Nah, mereka Relawan. Mereka relawan. Jadi tidak support langsung, Iya, tapi kita bisa meminta bantuannya untuk melakukan beberapa tugas yang bisa didelegasikan. Dan mereka juga bisa membantu kita berkomunikasi dengan LPSK. Nah, sini, itu. gitu kan. Jadi dia mata telinga kita di sinilah. Iya, dan tapi orang statusnya sukarelawan. Ini harus Statusnya itu. dikatakan Karena mereka punya pekerjaan sendiri sehari-harinya. Oh, iya. Gitu. Ada yang masih kuliah, ada lawyer, ada PNS. Jadi mereka Ada punya ojek kerjaan online. sendiri. Iya. Nah, ini untuk lebih apa bahasanya? Aktualisasi diri dalam konteks sosial. Relawan bencana gitu. Iya. Ini relawan dalam konteks tindak pidana. Artinya mereka sebenarnya punya basic pekerjaan yang hampir sama ininya dengan LPSK gitu. Iya. Mereka kadang menangani korban juga. Ya, gitu. Ada korban bencana gitu ya. Ada korban-korban yang lain gitu ya. Mereka concern ke sana. Jadi Iya. tinggal bagaimana kita menggalang mereka untuk bisa berkolaborasi gitu. Jadi bukan job seeker. Betul. Jadi bukan job seeker. Nah, kerja-kerja mereka itu kita berikan ini kita support. Itu kita bisa biayai. Kerja-kerja mereka dalam menjangkau korban gitu, Tapi mendampingi nanti ada korban. Tidak kemudian mereka digaji per bulan. Tidak. Enggak. Makanya Pasti orang kalau harus per bulan langsung mahal daftar kan? pasti. Iya. Untuk apa podcast begini? Mending digaji. Itu termasuk juga pelindungan fisik ya, maksudnya kita kerjasama dengan Polri tadi, Iya. jadi tidak mengandalkan pegawai LPSK yang diperbantukan, ada anggota Polri juga yang diperbantukan di LPSK di sana. Nah, kita tidak mengandalkan mereka saja, tapi kita juga berjejaring dengan kepolisian daerah. Iya. Kita bisa menempatkan meminta anggota polisi daerah itu untuk mengawal saksi korban di wilayah sana. Misalnya Rika nih terancam, sehari-hari bisa dikawal sama Asik ya?
polisi itu. Berarti tidak harus pejabat kok Rika. Iya. Berarti nggak perlu harus pejabat yang ada satpam di rumahnya ya? Nggak perlu, tapi harus bermasalah hukum dulu. Enggak dulu deh Pak, kasihan SKCK nanti nggak bisa keluar nanti ya. Tapi memang berarti sebegitunya Bapak ya, kalau Betul. misalnya harus ada pelindungannya ya. Ya, Icat itu setiap hari ada yang nungguin. Iya. Respect kita, respect kelas pokoknya. Undang Rika diundang pasti ini. Ada apa tuh Icat nih ya? Lebih akrab lebih akrab. Dia nggak kenal. Oke, Icat itu Iya, setiap hari tuh kan dia ditahan di baris krim. Waktu di baris krim tuh ada teman kita, rekan kita yang setiap hari menjaga di tahanan itu. Oke. Kalau mau makan harus mencicipi dulu teman kita ini. Oh iya, karena kan Makanya. satu sisi dia kan saksi Saksi kunciannya ya kunci. kita bilangnya ya. Jadi kalau Dia ada timbul mules-mules atau apa ya mules bersama itu. Oh iya. Gitu. Cuman bedanya Baradae ditahan 1 kali 24 jam non-stop, teman kita berganti shift. Itu doang bedanya. Iya. Gitu kan. Tapi Berarti apa kalau yang tidak- dimakan, apa takutnya- yang dihirup Iya. sama. takutnya kalau tidak berganti shift, saya ini tahan juga. Sudah tidak langsung ya. Ini ditahan juga berganti saya ini. Benar-benar. Kita lanjut nomor 3 lah, Rika. Yes. Langsung saja ke intinya. Nomor 3, Bapak mau di saku kanan, saku kiri? Wah, bukan ini bukan kuis. Nah, kan kita masuk ke intinya nih Pak. Iya. Tujuan Bapak kan datang-datang ke sini untuk mencicipi Kaledo. Oh, Bukan. Sosialisasi. tapi udah coba Kaledo Pak? Udah. Alhamdulillah. Enak Pak? Alhamdulillah. Saya Kurang. nggak makan daging saya. Oh, ya udah Pak. Vegetarian. Vegetarian, vegan. Oh, nanti ada Pak. Menurut dia daging itu sapi, tapi kalau ayam boleh. Oh, oke, baik. Nanti coba Jepa Pak. Jepa. Itu sagu Pak. Daging itu sapi dan ikan kalau saya. Oh, saya pilih. Oke. Iya. Kalau ayam, Kalau ayam bukan ayam ya. bukan. Iya. Oke, kan tujuan Bapak kesini untuk melaksanakan sosialisasi. Iya. Iya betul. Iya. Yang dari LPSK sendiri Iya. untuk ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya LPSK tuh ada gunanya buat ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang Iya. Bapak sebutkan tadi gitu. Nah, di balik sosialisasi itu pasti kan ada pesan-pesannya. Terus juga katanya LPSK ini memperpanjang apa tuh Kak? Memperpanjang kompensasi Untuk pengajuannya ya? pengajuan bantuan untuk korban terorisme di masa lalu. Betul. Iya. Nah, itu seperti apa itu? Kalau kita kan bacanya baru sepintas 10 tahun sampai nanti 2028. Iya. Tapi masa lalunya di sini tuh dari yang tahun berapa nih Pak? Iya. Apakah yang 19 sekian itu masih terhitung apa gimana? Iya, itu penting. Jadi begini ceritanya. Iya. Kayak Tolong langsung editor kasih efek yang black and white ya. Serius soalnya terorisme ya. Iya. Tidak boleh ketawa, tidak boleh ketawa. Waspadalah. Iya, tidak boleh ketawa. Jadi sosialisasi kita yang saat ini Oke. bukan mensosialisasikan lembaga nih sebenarnya. Ini ya mensosialisasikan salah satu tindak pidana prioritas LPSK, Iya. yaitu terorisme. Oke. Nah, LPSK undang-undangnya itu sudah sempat direvisi di tahun 2014. Ada perubahan dengan ada penambahan nomenklatur pelapor dan ahli tadi. Kemudian ada hak-haknya juga yang akan bertambah di sana. Nah, tindak pidana terorisme ini salah satu hak korban adalah mendapatkan kompensasi. Iya. Nah, kompensasi kan ganti kerugian. Oke. Jadi bedanya kalau teman-teman di Sulawesi Tengah untuk membedakan apa itu restitusi dan kompensasi, restitusi itu dibayar oleh pelaku. Ganti kerugian yang kita tuntutkan ke pelaku. Oke. Nah, kalau kompensasi ganti kerugian yang kita tuntutkan ke negara. Dibayar oleh negara. Dibayar negara. oleh negara. Oke. Hanya 2 tindak pidana yang bisa melakukan itu. Satu. Terorisme, 1 pelanggaran HAM yang berat. Oke. Nah, permasalahannya pelanggaran HAM yang berat ini belum maju ke persidangan. Ya kan, baru di penyidikan Komnas Kejaksaan. Nah, kalau terorisme sudah banyak persidangannya. Oke. Nah, tapi yang kemarin itu undang-undang itu hanya undang-undang LPSK yang menyebutkan kompensasi itu hanya untuk korban setelah 2014. Ya. Oh, oke. Pertama itu dimulai di bom Tamrin 2015. Sarinah, Iya. Iya. Gitu ya. Yang baku tembak-tembak. Nah, itu dalam persidangannya korbannya menggunakan pasal di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban mengajukan ganti kerugian ke negara. Oke. Itu kan karena awal ya mungkin semua orang kan masih bingung nih kok negara tuntut negara nih, siapa yang menuntut kan jaksa nih. Iya. Jaksa tuntut negara, masa iya? Karena itu kan hal baru ya. Iya. Nah, tapi seiring waktu semua penegak hukum udah peraturan pelaksana, peraturan teknisnya juga udah di lingkungan Mahkamah Agung, hakim untuk memutuskan juga sudah ada aturan internalnya, jadi udah berjalan. Nah, permasalahannya bagaimana dengan korban-korban tindak pidana yang sebelumnya? Iya. Nah, sebelum 2014. sebelum undang-undang LPSK lahir atau sebelum 2015 lah gitu kan ya. Akhirnya
keluarlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai revisi peraturan pengganti undang-undang yang sebelumnya dari. Nah, disinilah terbuka kesempatan korban peristiwa terorisme masa lalu itu untuk mengakses perlindungan LPSK antara lain kompensasi, bantuan medis, psikologis dan psikososial. Nah, masa lalunya itu sepanjang apa? Itu sepanjang apa masa lalu pertanyaannya kan? Jadi undang-undang itu terbit 2018. Mundurnya itu sampai bom Bali 1 2022. 2002. 2002 ya? 2002. Bali 1 ya. 2002. Ambrose, Kenapa Ambrose. sampai ke 2002 tidak mundur lagi? Karena pada saat bom Bali itulah baru keluar kata terorisme dalam peraturan perundang-undangan Indonesia melalui Perpu nomor 1 itu. Nomor 1. Jadi sebelum itu belum ada kata terorisme dalam hukum pidana kita. Nah, selepas bom Bali lahirlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menyebut tindak pidana yang seperti itu adalah terorisme. Jadi mundurnya ke sana. Berarti korban-korban yang di Bali yang sebelum 2014 itu boleh juga mengajukan? Boleh mengajukan dalam konteks ini, dalam konteks penanganan korban terorisme masa lalu. Nah, dalam undang-undang itu disebut bahwa LPSK bersama BNPT sebenarnya. BNPT itu sebagai gerbang pertama. Jadi teman-teman penyintas terorisme masa lalu ini yang udah puluhan tahun itu harus mendapatkan surat penetapan korban. Itu dapatnya di BNPT. BNPT. Jadi mereka menghubungi BNPT untuk mendapatkan surat itu dengan tentunya ada beberapa kelengkapan dokumentasi, kelengkapan dokumen yang harus mereka lampirkan. Nah, setelah mereka mendapatkan surat penetapan baru dia mengajukan ke LPSK. LPSK yang eksekusi. Yang akan menelaah lukanya seperti apa. Karena setiap luka itu negara akan membayarkan ganti kerugian dengan nilai berbeda, termasuk yang meninggal dunia. Kalau meninggal dunia keluarganya yang dapat. Keluarganya yang dapat ahli waris, makanya diperlukan identitas korban langsungnya, ahli warisnya siapa. Nah, tapi kan tadi Bapak bilang membuat surat pernyataan di BNPT, ya kan? Tapi kan sekarang kita kan canggih banget ya Pak ya. Gimana kalau ternyata ini sebagai orang awam gitu ya? Gimana kalau ternyata surat itu segampang itu untuk akses? Ya, misalnya dipalsukan lah, bayar orang dalam lah, kayak gitu-gitu. Gimana cara bilang, oh ini surat yang asli nih, ini surat yang gini nih, gimana tuh Pak? Kalau itu kan berarti proses verifikasi di kita ya. Nah itu memang kita menentukan status korban, artinya BNPT gitu melalui BNPT, kemudian LPSK juga tetap akan mengecek juga, memverik juga gitu ya. Jangan sampai orang itu asal-asalan ya, maksudnya ngaku-ngaku dia sebagai korban gitu ya. Betul Pak. Padahal korban apalah nggak jelas gitu kan. Berarti 2 kali verifikasi. Betul. Double ya. Kayak sangat dibilang agak apa? Agak bertingkat tahapannya, tapi sebenarnya fleksibel juga sih. Jadi jangan sampai keluar narasi memberatkan penyintas untuk mengurus itu sebenarnya. Tapi memang mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah korban. Ya salah satunya misalkan kalau dia meninggal dunia ada surat kematian, ada saksi keluarga yang menceritakan peristiwa yang dialami dia, kronologi. Tapi tadi dibilang terhitung dari 2018 sejak undang-undang disahkan lalu kemudian sampai 2028 10 tahun. Berarti sampai 2029 sudah bisa lagi mengajukan. Nah, di awal Undang-Undang 5 2018 ini ada pasal 43L itu menyebutkan korban tindak pidana terorisme masa lalu ini bisa mengajukan kompensasinya 3 tahun setelah undang-undang ini terbit. Berarti kan 2018 sampai 2021. Nah, setelah undang-undang ini terbit, peraturan pelaksananya untuk melakukan teknis ininya baru keluar di 2020. Jadi kita hanya punya waktu kurang lebih 1 tahun dalam kondisi pandemi COVID. Iya kan? Nah, sehingga dari penjangkauan korban yang 1 tahun, kurang lebih 1 tahun itu kita hanya bisa mendapatkan korban itu sekitar 512 ya. 512 ya. 512 korban dari beberapa peristiwa terorisme masa lalu yang terjadi di Indonesia. 512. Perkiraan berapa korban itu ya? Nah, bisa sampai berapa kira-kira? Bisa lebih gitu kan. Nah, sehingga masih ada beberapa penyintas yang belum bisa mengajukan karena waktunya selesai. Waktunya selesai sehingga sebagian dari penyintas mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Gitu kan. Karena dengan adanya pasal itu yang membatasi hanya 3 tahun, ada korban yang merasa dirugikan haknya. Pasti. Gitu kan. Nah, akhirnya putusan MK bahwa pembatasan 3 tahun itu menegasikan keadilan bagi korban sehingga
jangan dimaknai batas waktu sehingga dikasih perpanjangan sampai 2028. 28. Berarti kalau 2029 sudah bisa. 2029 udah nggak bisa. Berarti terakhir itu adalah di Juni 2028. Berarti sekarang ini dalam rangka sosialisasi. Sosialisasi. Kalau ada yang belum, iya. Betul. bisa mengajukan. Oh iya. Tapi hak-hak korban terorisme di masa lalu itu apa semua itu yang akan diberikan negara ini? Iya. Sesuai tusinya LPSK, kompensasi, bantuan medis, Iya. bantuan psikologis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial. Itu dilihat lagi dari si terorisme ini kan, maksudnya Si korbannya, si korbannya apa ya, yang berarti. dampak yang mereka rasakan dari peristiwa itu. Misalkan masih ada yang gangguan THT, misalkan. Oh iya, karena Ada loh korban yang masih ada butir besi itu mengalir dalam darahnya. wah, Itu bahaya. Pada saat dia nyangkut gitu, dia akan pingsan. Itu belum selesai trauma, belum kita bicara trauma ya. Itu di mana? Korban yang waktu di mana? Itu ada bom Bali. Wah, kembali masih. Ya melihat identitas baju gitu, ada masih takut. Di sini ada yang belum berani ke gereja. iya, karena ada bom di gereja juga ya. Ya gitu, dia masih takut gitu kan. Itu dampak traumanya masih ini, karena psikologis kalau dilihat begini kan nggak kelihatan ya. Iya. Jadi LPSK kan pasti akan menggunakan profesional di psikolog untuk melihat itu dan melakukan treatment misalkan memang dibutuhkan treatment. Tapi saya penasaran juga, Pak. Kan di bom Bali itu bukan hanya warga Indonesia yang kena, Iya, pasti. ada juga bule. Bule-bule. Bule masuk tanggungan negara enggak? Masuk. Selama korban itu kejadiannya peristiwanya di sini. Nah, ini yang keluar negeri kemarin, silakan Mas Arno. Ajak-ajak lah kalau keluar negeri. Apa tanggapan mereka pada saat Nah ini kalau kami mencatat berdasarkan data nih, Oke. itu sepanjang 2016 hingga 2024 kita itu sudah melakukan pemenuhan kompensasi untuk 785 korban. Oke. Gitu. Dan itu nilainya hampir 113 miliar. 113 miliar 307 juta sekian. Jadi sudah banyak gitu ya. Banyak, iya. Gitu. Dan ini untuk korban terorisme masa lalu yang melalui proses peradilan. Iya. Jadi ada yang melalui proses peradilan, ada yang melalui keputusan LPSK. Oh, beda ya? Gitu. Beda prosesnya. Ada melalui proses peradilan ini nanti dia akan tergantung dari keputusan hakim. Iya. Kita menjalankan itu. Karena waktu itu memang belum ada mekanisme permohonan lewat LPSK tadi, gitu. Karena belum keluar tadi yang peraturan pelaksanaan tadi ya. Nah, kalau yang total pembayaran ini untuk non putusan pengadilan ini ada 572. Itu dari yang angka tadi ya, 572 tuh non putusan pengadilan. Oke, itu LPSK, dari LPSK. Dari LPSK juga, bukan dari LPSK, maksudnya anggaran negara yang dikeluarkan di LPSK ya. Total nilainya 98,9 miliar. Sudah banyak juga. Ya. Tapi yang Dari itu 2001 sudah tidak dibantu lagi kan? Ya. Yang sudah dapat kompensasi Sudah. tidak lagi. Iya, Ini tidak yang lagi. sisanya. Betul, yang sisanya. Iya. yang untuk yang target sekarang Iya. selain yang ini. Oh, Ini 2020 2022. oke. Berarti sudah pernah ada. Sudah pernah. Cuma waktu itu terhalang COVID, agak susah menjangkau korban-korban Untuk yang lainnya itu. Oh. Dan banyak juga korban yang belum tahu adanya permohonan kompensasi. Betul, karena sosialisasinya bukan kurang karena memang terhalang COVID Dan itu. tidak percaya. Iya. Tidak percaya. Oh, ada. Ini kan kasusnya. orang tiba-tiba kan peristiwa sudah berapa puluh tahun lalu, Iya. tiba-tiba datang nih LPSK, BNPT atau siapapun kompensasi, memberikan cerita, ibu pernah menjadi korban, ini negara menyiapkan ini, siapa percaya zaman itu? Banyak kok cari. Ya kan? Itu loh, itu tantangannya pada saat itu. Jadi ada COVID, ada waktu sempit, gitu kan. Kepercayaan juga dari korban juga masih mereka, ngapain nih udah berpuluh-puluh tahun lalu kok baru sekarang datang gitu kan ya. Nah, tapi itu karena itu tadi sudah dilaksanakan, ada yang dibayarkan. Nah, inilah menjadi modal penguat kita untuk yang sekarang. Jadi udah banyak yang ternyata serius loh negara kemarin. Jadi bukti tuh bahwa sudah pernah ada yang dibantu dan dibayar. Dan dari angka ini bukan hanya masyarakat sipil ya. Maksudnya bukan warga sipil aja, tapi aparat penegak hukum yang dia menjadi korban pun bisa untuk mengajukan kompensasi itu. Misalkan nih yang di Poso itu kan ada beberapa operasi-operasi gitu ya. Yang kemudian ada yang
meninggal gitu ya, tebas dan lain-lain. Nah, itu keluarganya mengajukan kompensasi dan itu ada yang banyak yang dikabulkan untuk anggota Polri gitu. Itu kalau bule tadi tuh dijawab. Nah, bule. Maksudnya soal bulenya ya? Iya, saya penasaran. Maksudnya kan Bicara mereka bule. bukan warga negara Indonesia kan? Betul. Oke. Nah, ini memang yang kejadiannya di Indonesia ya, Iya, peristiwanya di Indonesia seperti bom Bali. Tamrin, Iya. Kuningan, Bali Mario. gitu ya. Kan banyak bule yang ini ya, yang Iya. mengalami peristiwa terorisme waktu itu. Nah, kita bisa berikan kompensasi gitu, tapi dengan proses assessment dulu ya. Mungkin apakah sudah diberikan kompensasi oleh negaranya atau belum? Kalau belum itu kita bisa. Kalau berikan sudah? juga. Nah, Bisa kalau dapat sudah itu ya biasanya ya kalau pertimbangan kami juga itu jadi dasar pertimbangan. Ada yang memang itu karena sudah diberikan gitu-gitu. Oke. Jadi harus lihat lagi apakah sudah di Ya ada tanggung proses belum ya? assessment itu, ada proses assessment. Nah, tapi kan tadi kita ngomongin soal tahapan-tahapannya juga nih Iya. Pak kan. Kalau misalnya tadi Bapak bilang masalah kepercayaan nih karena udah berpuluh-puluh tahun tiba-tiba datang ngasih tahu mau dibantu nggak? Iya, Nah, kayak ya. calik kan? Benar. Nah, tapi ketika mereka sudah percaya, tapi mungkin ada keraguan lagi mereka tidak mau untuk mengajukan gitu karena mungkin tahapan-tahapannya yang ribet dan lama. Sebenarnya untuk tahapan-tahapannya diselesaikan itu sampai benar-benar pengajuan beres gitu Pak. Iya. Berapa lama sih sebenarnya? Kalau berapa lamanya tergantung dengan kondisi daerah masing-masing ya. Yang sulit itu kan bagaimana membuktikan diri saya adalah korban peristiwa ini. Nah, apa yang harus mereka lampirkan selain identitas, surat keterangan misalkan dari kepolisian setempat, misalkan yang tahu bahwa ada peristiwa itu korbannya si A, si B, si C gitu kan. Ada nggak catatan itu yang harus dilampirkan? Kedua, misalkan kalau dia menderita luka pada saat dia berobat setelah peristiwa itu, ada nggak dokumen yang masih disimpan, kwitansi pembayaran, diagnosa dokter atau apapun itu. Wah, penting juga. Nah, itu yang jadi yang harus mereka lampirkan untuk mendapatkan surat penetapan ke BNPT. BNPT pun nggak hanya mengecek administrasi melalui begini aja, jadi mereka akan turun. Mereka akan turun lagi untuk ya, cek berarti, lagi gitu kan, melakukan wawancara atau ketemu pihak-pihak terkait gitu. Nah, kadang kesulitan teman-teman penyintas itu untuk mendapatkan surat keterangan itu di lingkungan dia. Misalkan polisinya udah terlalu lama, berkasnya udah dihilangkan, kan ada batasan berkas ya 5-10 tahun gitu. Rumah sakit juga begitu. Itu yang kadang menyulitkan. Tapi karena ada keterangan ada saksi ya kalau salah ya, saksi bisa dari korban, bisa dari keluarga atau pengurus desa, pengurus lurah setempat atau pemerintah daerah atau kepolisian yang bisa membantu menegaskan bahwa si A ini adalah korban termasuk Densus dan lain-lain. Menjamin langsung kayak 2 bulan deh beres, nggak bisa kayak begitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Tapi agak susah juga karena kita harus ada surat bahwa dia kalau misalnya dia ada sakit, ada surat keterangan dokter. Bagaimana kalau korbannya itu di Perumnas Balaroa misalnya ada yang terkena likuifaksi, habis rumah dan lain-lain. Dokumen-dokumen yang dulu dia simpan itu sudah hilang beserta semua. rumahnya. Itu gimana? Nah, itu kan ada dia bisa pengecualian enggak? Kan pasti ada saksi itu. Oke. Dia itu kan entah mas keluarganya atau anak istri suami atau ini pasti dia akan saksi. Nah, saksinya itu biasanya akan membantu bertemu dengan pihak kelurahan atau siapa atau rumah sakit mencarikan form yang lama gitu. Kalau ada bekas luka dicek lagi bekas luka itu. Bisa ketahuan bahwa ini memang bekas luka teroris. Ya dari usia luka itu kan dokter yang paham ya. Dari usia luka dan lain-lain itu ada keterhubungan gitu. Tapi kalau orang mau mengajukan itu kemana? Apakah langsung ke Jakarta atau ada perpanjangan tangan? Ini juga harus ditahu ini. Nah, karena kita BNPT juga nggak punya ya di sini ya. Iya. Jadi pengajuan suratnya memang tetap harus ke pusat. Tapi kan itu bisa diakses melalui website BNPT atau LPSK. Ada nomor WA yang kalau kita menghubungi nomor tersebut akan harus mengisi form. Nah, itulah formnya misalkan. Jadi tidak terlalu sulit lah untuk pengajuan itu sebenarnya. Terlalu dijelasin nanti ditaruh sini nomornya ya. Boleh. Jadi urusan editor itu. Betul. Editor. Jadi nanti bisa menghubungi LPSK melalui email atau apa? Ada nomor WhatsApp. WhatsApp-nya ya. Nomor WhatsApp. Nah, itu ada di Instagram nomor WhatsApp. Ada. Ya, itu nanti tempat editmu di situ. Jadi ada Instagram di situ sama nomor harus di sini. Iya. Nah, susah gak tuh? Tapi ini nih yang penting ya kalau mumpung kita masih di Sulawesi Tengah nih, kita kasih tahu dulu bahwa dari Sulawesi Tengah pun yang periode kemarin yang 3 tahun sempit itu udah 142 orang penerima korban terorisme masa lalu di wilayah Sulawesi Tengah. Kompensasi. Dengan nilai 23 miliar tadi disampaikan. Rata-rata itu berarti terorisme yang daerah mana tuh, Pak? Nah, peristiwanya itu macam-macam tuh. Ada yang Pasar Maisa, Pasar hewan. Tentena, Poso, beberapa operasi Maleo, terus operasi apalah gitu. Ada beberapa peristiwa
Nah, tapi jumlahnya baru 142. Oke. 142 saya sudah berapa miliar? 23 miliar. Itu rinciannya karena 45 orang meninggal dunia. Oh iya. Berarti mereka menerima kompensasi senilai Kalau meninggal dunia 50 ya? iya 250 satu orang. Per orang? Per orang ganti kerugiannya. Kemudian luka berat itu ada 21 orang, luka sedang 64 dan luka ringan 12. Oke. Nah, ternyata hari ini tadi kita sosialisasikan dengan teman-teman yang pendamping korban dengan Pemda dan pihak kepolisian. Itu masih ada beberapa peristiwa yang ada korbannya yang belum mendapatkan informasi dan belum mengajukan. Nah, itu yang akan kita jangkau sebenarnya. Gitu. Tapi ini ya Mas Arif dan Mbak Rika. Segala penggantian ini yang diberikan oleh negara kepada korban tentu tidak bisa menggantikan ya. Iya. Ini korban gitu ya. Traumanya. Orang siapa yang mau jadi korban gitu. Iya, Siapa betul. yang mau? Gitu. Ini ya kita bukan ini ya, tapi ini memang harus kita ini kan gitu ya. Kita resapi gitu bahwa ini nggak menggantikan apa-apa gitu. Karena mereka itu cukup lama melalui penderitaan ini sampai menunggu mereka ini untuk diberikan kompensasi ini cukup lama gitu. Itu yang perlu kita inikan ya. Ini lebih kepada hak warga negara. Karena dalam Undang-Undang 5 2018 itu pun kalau korbannya untuk terorisme yang masa kini ya setelah 2018, kalau korbannya tidak mau mengajukan pun LPSK bisa mengajukan kompensasi terhadap yang bersangkutan. LPSK Undang-undang itu menyebut begitu. Siapa contohnya? Pak Wiranto. Waktu di Banten. Yang ditusuk. Kalau kita tanya Pak Wir, ya nggak usah Mas gitu kan ya. Tapi LPSK wajib mengajukan itu. Mau duitnya nanti Pak Wir mau pakai untuk apa atau ditolak hakim misalkan ataupun diterima uang untuk apa ya silakan gitu kan. Tapi haknya warga negara itu yang harus kita laksanakan sebagai perintah undang-undang. Jadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Tapi kan tunggu, kalau Pak Wiranto soalnya penasaran ini. Itu kenapa sampai dibilang itu tindak pidana terorisme? Maksudnya itu perlakuan oleh terorisnya sudah ketahuan kah atau memang betul dia? Nah, yang menetapkan itu peristiwa terorisme itu atau adalah pihak kepolisian, mungkin ada Densus di sana, ya kan. Jadi mereka yang menetapkan bukan LPSK. Jadi selama mereka menetapkan peristiwa itu adalah peristiwa terorisme. Itu berarti korban terorisme dan menjadi jangkauan LPSK. Betul. Kalau yang setelah Undang-Undang 5 2018 itu ditetapkan oleh kepolisian. Penyidik dalam hal ini biasanya penyidik Densus. Nah, perbedaannya itu kalau dia peristiwanya sebelum 5 2018 undang-undang itu, maka yang menetapkan BNPT. Gitu. Nah, gimana kalau peristiwanya di luar negeri? Iya. Tapi warga Indonesia. Soalnya tiada pertanyaan itu bagus juga. Itu peristiwa di luar negeri. Oke. Nah, kalau ada warga negara Indonesia itu berhak juga dapat kompensasi. Tapi masuk dia kategorinya korban terorisme pasca Undang-Undang 5 2018. Itu pun ada syarat kalau nggak salah otoritas setempat menetapkan peristiwa itu sebagai terorisme juga. Misalkan kayak kita pernah dengar beberapa Selandia Baru ya, yang penembakan di sekolah gitu ya. Kalau otoritas setempat tidak menyatakan itu terorisme, ya, walaupun misalkan ada amit-amit ada warga negara kita, itu akan sulit bagi kita. Kecuali mereka menetapkan peristiwa itu adalah terorisme. Ya, jadi memang harus urun rembuk lah istilahnya dengan Kemenlu kami dengan BNPT untuk memandang satu peristiwa itu. Kalau di luar negeri karena konteksnya kan beda-beda. Ada yang nyebutnya ekstremisme di sana. Iya, ekstremisme. Gitu. Orang ya tahulah mungkin di barat gitu ya isu. Iya, paham. Gitu, isu terorisme itu nggak sama dengan di Indonesia. Karena ada kejadian juga. Kalau saya tidak salah pernah ada orang yang dipotong lehernya di bagian Parigi sana. Itu orang bilang teroris, tapi saya tidak tahu apakah teroris atau tidak. Itu bisa mengajukan juga enggak? Kan itu bukan bom, hanya per orang, person. Itu bisa juga. Bisa. Oh, selama penegak hukum menetapkan itu adalah peristiwa terorisme. Betul. Iya. Karena kan mungkin penyelidikan si A ini tersangkut sel-sel ini, itu udah ranahnya penyidik dan penegak hukum. Tapi saya boleh dibuka enggak kalau untuk yang meninggal tadi kan 200 juta lebih. Kalau untuk yang luka ringan, luka berat, boleh enggak? 16-an tadi. Luka Boleh. berat itu 215 ya? Itu luka ringan 75 juta. Oke. Nah, untuk luka sedang 115 juta. Untuk luka berat 210. Untuk yang korban meninggal 250. Sampai hafal ini? Memang itu sudah diatur di melalui peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi kita memang lewat
Kementerian Keuangan juga untuk menetapkan. Nah, jadi perbedaan mencoloknya itu kalau terorisme yang terjadi setelah 2018, kompensasi itu harus diajukan melalui pengadilan. Nah, itu yang membuat buntu sebenarnya korban peristiwa terorisme masa lalu. Nah, lahirlah undang-undang ini yang menyebut korban terorisme masa lalu bisa mengajukan kompensasi. Nah, itu angkanya sudah dibatasi oleh Kementerian Keuangan. Tapi kalau kita melihat angka kompensasi peristiwa terorisme yang setelah 2000 itu berbeda-beda. Oh, beda-beda. Berbeda-beda. Tergantung putusan hakim pada saat persidangan, dia melihat kerugiannya apa, dampaknya apa. Kalau sekarang justru sama. Nah, kalau yang ini karena dia masa lalu dan itu tidak melalui proses pengadilan, berdasarkan keputusan LPSK dengan standar angkanya dari Kementerian Keuangan. Tapi banyak itu meskipun tidak bisa menggantikan Nggak trauma, bisa, nyawa berapapun yang nggak hilang, bisa. lain-lain. Gila kalau kita kena teror juga. Iya, kan? Mungkin sampai sekarang juga kita trauma juga. Bahaya Trauma juga. ada dendam ke pelaku juga pasti ya. Iya. Tuh. Iya, lumayan juga sih itu. Tapi bukan termasuk teror di medsos ya. Oh, bukan. Belajar ini Bapak. Tapi kalau bisa begini, ini pertanyaan agak aneh tapi saya mau tanya, misalnya ini kita pernah pacaran. Oke. Terus Itu kita teror mantan ya? Ya kita dikasih putus pacar. Heeh. Pacar kita jadi teroris. Iya. Itu bisa enggak mengajukan IAPSK? Terdampak. Iya. Kan teroris di masa lalu juga Oke. ini. Kita serahkan ke BNPT ya. BNPT BNPT yang untuk menilai itu sebagai korban atau tidak. Beda ya? Sama mantan lain, Iya, astagfirullah. siapa tahu kan, siapa tahu ada misalnya mantannya Rika sekarang jadi terorisme. Iya. Iya kan, kok bisa mengajukan lumayan luka ringan itu jatuhnya. 75 juta Itu merasa itu. terancam juga bilangnya. Ih, boleh. Lumayan itu 75 juta. Tapi di Allah ya agak takut ya. Kau foto terus bilang terima kasih mantan. Dapat kompensasi ini. bisa. Tapi selain di mana Maesa, Poso ada lagi enggak di sini di Palu ini kalau menurut jangkauan LPSK? Iya. Rata-rata kejadian di sekitar Palu, Parigi, Sigi, Poso Tercena ya. dan ya, Poso. Wilayah biasanya di kalau apa, Napu itu daerah mana sih? Napu kan ada penculikan, ada Napu. apa? Jangan Napu tuh bilang Sigi juga ya? Napu. Napu tuh di mana? Iya. Napu itu kayak lain. Saya sini Beda-beda ada- ya? iya. Oh, beda ya. Napu di Poso. Napu di Poso ya? Iya, itu kau masuk di kau. Iya, yang kebanyakan sih Poso, Sigi, Palu, Donggala ada juga ya? Donggala kalau nggak salah. Oh, oke. Tapi kan dari sosialisasi kemarin nih. Iya. Sosialisasi yang sudah dilaksanakan, antusiasnya warga ataupun masyarakat yang mendengar kayak oh ada nih bisa pengajuan, gimana tuh Pak? Apakah mereka seantusias itu atau yang kayak kan sudah lewat, sudah Jo? Iya. Kalau orang Palu tuh kayak gitu Pak, kayak wah So sudah lama. lama, Gitu. sudah Jo, nanti Jo, mau apa juga atau kayak buat ngapa sih gitu? Iya. Orang paling kan malas ribet dia. Iya Pak, Justru kenapa ada uji material ini dari teman-teman korban sebenarnya. Ada yang kemarin itu sudah siap berkasnya tapi tanggalnya sekitar 1 hari sebelum ditutup. Wah, itu kan nggak bisa lagi. oke, Gitu loh. Jadi ada PR-nya itu sudah terjadi di 2021. iya, Makanya ada perpanjangan ini. Makanya ada uji material. Oh, ini nggak adil loh bagi kami. Nah, akhirnya mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan 3 tahun dong, karena ada kami aja belum mengajukan, belum lagi teman-teman lain yang belum dapat informasi. Oh, dan itu dikabulkan Oke. sama Mahkamah Konstitusi. Berarti warga antusias juga. antusias berarti. Jadi memang kami mengundang mitra-mitra ya juga termasuk masyarakat sipil ya. Iya. Oke. Nah kita memang dalam kesempatan sosialisasi offline ini kita batasi gitu karena ya satu ada keterbatasan kita juga ya. Iya. Nah harapannya mereka ini dari mitra-mitra kami ini baik itu penegak hukum, rumah sakit maupun masyarakat sipil, pendamping korban itu bisa mensiarkan lebih luas lagi pada masyarakat gitu. Gitu. Ini termasuk sahabat channel sih. Iya. Nah, termasuk salah ini satunya juga. ini, salah satunya ini. Iya, termasuk kita mampu untuk menyuarakan bahwa kalau ada korban di sini bisa ini langsung pengajuan. Karena mungkin bukan kita tapi kita punya teman punya Temennya saudara lagi atau kerabat atau tetangga gitu ya. Nah, itu yang Ya saya khawatir Sebarkan. kerja sama gitu, saya jadi teroris saya kok jadi. Saya khawatir ada yang begitu supaya kita Karena dapat. kalau di Palu kan itu sempit Pak, circle-nya tuh kayak ini baku teman sama siapa, ini temenan sama siapa, nanti ujung-ujungnya iya. Ini kalau dicari ini saya keluarga dan Rika. iya Pak. Gak bisa di satu saat 2, 3 berarti ya, karena ketahuan ya. Gak bisa. Iya. Ini kan Oke. jangan kan masyarakat ya. Polisi aja yang tadi hadir ada yang baru tahu. Oh, aparat juga bisa. Juga bisa. Gitu. Aparat juga bisa ya. Tapi ini di tengah efisiensi kan, tapi kemudian negara masih mau mengeluarkan begitu banyak budget untuk kompensasi, korban masa lalu itu alasannya kira-kira kenapa itu Pak? Ya, tanggung jawab negara ya. Dan di instruksi presiden pun memang sudah dikecualikan kalau untuk yang bantuan itu kan nggak boleh dipotong. Iya. Ada di impresnya. Itu di luar itu. Jadi yang dipotong itu yang
ya pengadaan, Seremonial. seremonial, Nah, karena ini dia akan dipotong, jadi kalau misalnya kalian merasa korban, bisa langsung diajukan. Bisa langsung diajukan. Atau pernah mendengar Iya. teman, sahabat yang mungkin orang tuanya atau ada keluarga yang lain, silakan akses websitenya LPSK, di situ nanti bisa didapatkan. Karena ini tahapnya masih sosialisasi ya. Masih sosialisasi. Betul. Menerima berkasnya kapan? Sudah boleh sekarang? Sudah boleh sekarang. Memang masih 3 tahun lagi ya, tapi Iya. kalau kata teman-teman penyintas tadi pada saat acara, 3 tahun itu bukan waktu yang lama. Iya sih. Mengumpulkan dokumen-dokumen Iya, yang sudah tiba-tiba lama udah diserahkan 2028 aja nanti. Nah, jadi itu bukan waktu yang lama. Jadi sebenarnya ada filosofisnya ya kenapa ini merupakan tanggung jawab negara gitu. Oke. Karena apa namanya? Sebenarnya korban ini kebanyakan tuh korban yang nggak ada hubungannya dengan pelaku. Iya. Gitu, nggak ada hubungannya dengan pelaku nih. Iya. Tiba-tiba disasar dia sebagai Korban. Nah, di sinilah kemudian negara tuh lalai dalam memberikan perlindungan kepada warga masyarakat. Merasa lalai. Betul. Iya. Nah, ini kemudian ya jadi tanggung jawab negara ini untuk tindak pidana terorisme tadi. Iya. Makanya dia dikhususkan. Beda kalau kita person begini baku tak salah, baku salah, baku bunuh itu negara lepas tangan. Iya. Karena kan ada persoalan mungkin. Tapi kalau teroris dan korban kan dia tidak pernah tahu, ternyata saya korban dan. Tapi pacarnya teroris berarti nggak bisa tuh, Pak. Oh berarti nggak bisa ya Pak ya? Iya, sudah ada jawaban. Iya. Berarti enggak boleh. Berarti kayak seakan-akan beneran ini ya. Matanya teroris ya kita. Diteror iya tapi terorisnya bukan ya. Teroris hati ya. Oh, seperti teror mata. Kita lanjut. Jadi kebuka di sini nih. Iya. Bukan podcast Rabe, termehek-mehek gitu. Nah, kan selesai sosialisasi dan kerjasama juga dengan beberapa media yang ada di Palu. Kan kemarin saya dengar di Tanaris juga ada ini kerjasama dengan media untuk. Bincang-bincang lah, Oh, bincang-bincang iya. santai, Oke. bincang-bincang santai. Berarti kegiatannya seberapa hari di Palu? Dari hari apa? Senin ya? Senin ya. Senin sudah di sini, Selasa kita ketemu teman-teman media di sini. Kita minta bantu juga untuk menyebarkan informasi ini. Ya lumayan rame, dukungan teman-teman media juga lumayan. Hari ini sosialisasi dukungan Pemda, para kepolisian, kelompok masyarakat sipilnya juga. Mudah-mudahan ya ke depan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mengakses program ini sehingga penyintas mendapatkan haknya walaupun udah bertahun-tahun kejadiannya. Saya setuju sih. Karena ini kewajiban negara yang tanda kutip terlambat. Iya. Ya karena tapi daripada tidak sama sekali negara menaikkan kewajiban. Saya kalau dengar negara hadir itu saya merinding ya. Itu biasa kita pakai yang nama ada Q-nya gitu ya. Iya, saya merinding kalau bilang negara hadir untuk para korban, merinding saya. Itu berarti tanggung jawab negara itu full untuk masyarakat begitu ya. Keren. Terus harapannya setelah sosialisasi di Swissbel tadi sosialisasi juga? Swissbel. Iya, di Tanaris juga sosialisasi. 3 hari sudah sosialisasi. Harapannya apa nih, Pak? Harapannya ya dengan sosialisasi ini ya akan lebih banyak lagi masyarakat atau penyintas terorisme masa lalu yang bisa kita jangkau. Nah, dengan mendapatkan informasi mereka bisa mengajukan haknya. Ya tidak hanya kompensasi, ada medis di sana, ada psikologis, ada psikososial. Iya. Nah, kalaupun masyarakat bukan korban tapi dia punya informasi, bisa minta tolong menyampaikan kepada yang bersangkutan. Negara sedang mencari penyintas-penyintas terorisme. Karena negara ingin melaksanakan kewajiban untuk membayarkan ganti kerugian. Kita minta tolong itu untuk teman-teman masyarakat di Sulawesi Tengah. Ditambahkan, Pak? Ya bukan hanya soal untuk menyebarluaskan permohonan ya. Tapi juga terpenuhinya hak-hak kompensasi mereka. Ini juga setelah nanti mereka kita assessment kemudian masuk kualifikasi untuk calon penerima kompensasi, itu kan kita harus tunaikan. Harapannya ya bisa terpenuhi hak-hak kompensasi maupun bantuan mereka ya, termasuk bantuan medis, bantuan psikologis gitu. Jadi tidak melulu kompensasi sebenarnya, tapi ada juga upaya pemulihan yang fisik dan tadi fisik maupun psikis yang mungkin masih ada luka ya, luka psikisnya maupun fisik seperti luka bakar itu kan lama penyembuhannya. Apalagi di muka itu kan berkaitan dengan masa depan. Jadi tidak bagus muka apa. Mana negara hadir. Iya. Ketawa nggak boleh ketawa ya? Serius. Negara hadir Pak, benar Pak. Iya, negara hadir loh. Terima kasih nih Pak sudah mau hadir. Kok bagaimana podcast dengan luar biasa, Masya Allah. Itu kan Indonesia tuh sempit, ini sama-sama mercu. Oh iya kan? Ini kayak kita kalau ngobrol lama lagi mata kuliah yang paling menyusahkan sama deh. Jangan itu kan lain. Tapi terakhir ada pertanyaan terakhir. Ini kan diawali di Sulawesi Tengah sosialisasinya. Setelah atau diawali Sulawesi Tengah betul nggak?
Sosialisasi ya. Tapi kalau launch pre-launch-nya itu ya sempat hari peringatan Bom Bali sih sebenarnya. Tapi belum dalam rangkaian ini, pemanasan kalau kemarin. Oke, apa tadi pertanyaan juga? Kan awalnya diawali di Sulawesi Tengah. Setelah ini bakal kemana Bapak jalan-jalannya, Pak? Jalan-jalan. Kena efisiensi kita bahasanya. Jalan-jalan ini. Tapi kan menyiarkan juga, menyiarkannya Masya Allah, menyebarkan. Enggak jalan sih. Jangan jalan-jalan. Kemana lagi SPPD-nya habis itu? Lebih kasar lagi. Bocoran. Iya, kalau dari plan kami memang banyak ya peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di beberapa daerah itu. Itu yang kita sasar. Ya. Ada di NTB gitu kan, kemudian Bali, sama kemudian juga Jawa Timur ya. Maluku ada juga. Jakarta pasti. Tapi siapa yang ini duluan nanti itu masih dibahas. Oke Pak. Biar kita ngikut Pak Saraba Channel tiba-tiba pindah ke sana juga. Oh enggak. Bisa. Tiba-tiba ada Saraba Channel cabang sana ya gitu. Jadinya Bandrek Channel. Oke deh, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Sampai bertemu lagi. Siap. Mas Arif, terima kasih. Sahabat saya malu, kan baru Pak. Oh iya. Terima kasih Pak, sehat selalu. Mudah-mudahan informasi ini bisa diakses oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Karena kan Saraba Channel ini kan akun YouTube yang fokus pada isu-isu Sulawesi Tengah. Masya Allah, tabarakallah. Yang didengar, yang di pemirsanya sampai New York apa ya? Oh, Masya Allah. Iya. Soalnya ini Saraba Channel subscribernya 4.000 Pak. 4.000 baru 4.000. Sudah 4.000 Pak. Baru. Luar biasa. Tapi yang nonton kan 400.000. Iya. Betul. Ya korban terorisme semua itu mudah-mudahan ya supaya bisa mengakses bantuan tadi itu. Itu harapannya. Dan sehat selalu Pak. Kapan pulang ini ke Jakarta? Besok kayak. Oh kayak baku aja begitu. Besok kita pulang mana? Sehat-sehat, selamat sampai di tujuan. Amin. Sampai bertemu lagi lah ya. Iya, pengalaman baru lagi nih. Ditutup pantun kali dari Rika. Oh ada singkatan tadi. Ada singkatan ya. Oh ada Pak. Jangan salah, kita bisa spontan. Ini lumayan ditekan juga ini. Pantun Pak untuk closing Pak. Oke. Kasih. Ada gitu ya. Kasih. Asik. Nanti saya bantu cakepnya. Tapi kok belum pantun, kok sudah cakep loh. Bergetar. Satu-satu aku sayang ibu. Cakep. Dua-dua aku sayang ayah. Cakep. Kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi semuanya. Ini baru. Lama kayaknya. Tutupnya tetap di opening juga, tetap di Saraba Channel. Saraba dong. Sampai gue